Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Latifa dari kelas FM 18A, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit Dirsup Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, baik. Jadi yang pertama akan saya bahas yaitu pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, berdasarkan batasan dan definisi di atas, maka rumah sakit diartikan sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terorganisir secara profesional dan berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi pasien dan atau masyarakat yang membutuhkan, tempat pendidikan bagi mahasiswa profesi kesehatan, dan sarana penelitian tentang kesehatan yang dapat dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik, Permenkes No. 72 Tahun 2016. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, sehingga tujuan dari keselamatan pasien dan kualitas hidup pasien terjamin. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Wahidin Dirohusodo, Makassar, termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540 Menkes 1904 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan, serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tenaga kefarmasian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar sebanyak 140 orang yang hanya terdiri dari 44 orang apoteker. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Kemudian selanjutnya ada hasil penelitian. Kemudian, adapun yang termasuk ke dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi yang pertama yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Kepala instalasi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan. Kemudian yang kedua yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Informan dalam wawancara mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya, walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat dari rekam medis pasien. Jadi, itu harus dilakukan pada saat pasien datang. Selain itu, riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan, walaupun pada saat dokter melakukan asesmen itu sudah terkaji. Tapi, dari pihak farmasi juga tetap harus melakukan pertanyaan itu kepada pasien. Yang ketiga yaitu
rekonsiliasi obat. Pasien rawat jalan mengatakan bahwa sebelum saya diberikan obat oleh petugasnya, saya selalu ditanyakan tentang obat yang pernah saya minum sebelumnya dan ada alergiku atau tidak. Dijelaskan juga cara minum obat dan diingatkan untuk minum obat sesuai aturan yang dia katakan. Yang keempat yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak biasa, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Yang kelima yaitu konseling. Merupakan standar pelayanan yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Kemudian yang keenam yaitu visit. Merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Yang ketujuh yaitu pemantauan terapi obat atau PTO. Merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kemudian yang kedelapan yaitu monitoring efek samping obat atau MESO. Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Yang kesembilan yaitu evaluasi penggunaan obat atau EPO, merupakan layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ke-10 yaitu dispensing sediaan steril. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk dilakukan pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatik. Selain itu, dari hasil observasi terlihat pula setiap petugas dilengkapi APD dan petugas mengemas obat dan sediaan dengan kemasan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan SOP. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD, merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan dari review jurnal. Dalam pelaksanaannya, terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelayanannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Layanan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Pada pelaksanaan pengkajian resep, apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Dari ke-8 informa yang diwawancari oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Walaupun dalam hasil temuan masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep. Jadi dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik, walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya masih adanya penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan ruangan PIO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
lainnya, tidak adanya ruang konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksana kegiatan visit agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.